Oke teman-teman, ketemu lagi seperti biasa lah ya, kita ngomongin tentang perkembangan voli. Nah, kita akan melipir sebentar ke Red Spark di Liga Voli Korea Selatan, dan nanti kita juga bahas mengenai pemain asing dari Jakarta Livin Mandiri. Kita bahas dulu tentang Red Spark lah ya, karena ini ada kejutan yang, enggak kejutan juga sih sebenarnya, ada perubahan yang cukup signifikan dari Red Spark untuk menghadapi sisa pertandingan di V-League atau di Liga Korea. Jadi, manajemen Red Spark itu sudah memutuskan bahwa mereka itu akan mencoret atau sudah resmi mencoret Wibawi Sritong karena pemain timnas Thailand itu mengalami cedera ACL yang cukup parah, dan sampai saat ini ternyata cedera yang dialami oleh Wibawi itu kan belum sembuh tuh. Sebenarnya sudah ada deadline atau sudah ada perkiraan mengenai kapan Wibawi itu bisa segera sembuh, tapi ternyata ini menurut berita-berita di Korea sana, ternyata deadline atau perkiraan masa recovery yang dijalani oleh Wibawi itu molor, sehingga hal itu membuat manajemen Red Spark akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan tenaga Wibawi Srintong. Meskipun demikian, manajemen itu langsung bergerak cepat, dan ini manajemen itu sudah mendatangkan pemain asal Mongolia, Inkusi. Nah, ini usianya masih cukup muda, 20 tahun. Bergabungnya Inkusi sendiri itu merupakan draft dari kuota Asia, dan dirinya itu kan tentu saja, meskipun usianya masih sangat muda, diharapkan bisa untuk mengangkat performa dari Red Spark, karena kita ketahui saat ini Red Spark itu kan babak belur tuh. Kayaknya sih ya, sejak ditinggal Megawati yang isi Pertiwi, memang performa Red Spark itu kan belum pulih atau belum comeback seperti ketika masih dibela oleh Megatron. Nah, Inkusi sendiri itu kemarin sebelum membela Red Spark, dirinya itu membela atau berseragam Pilsung Wonder Dogs yang bermain di Liga Mongolia. Besok ketika Inkusi ini membela Red Spark, dirinya itu akan menjalani debut secara profesional atau sebagai pemain voli profesional di Liga Voli Korea Selatan. Tapi yang perlu digarisbawahi gini teman-teman, voli Korea itu bukan hal yang asing atau bukan sesuatu yang baru bagi Inkusi. Karena apa? Ini menurut pemberitaan di media di Korea sana, dirinya itu kan pernah bermain voli di Korea Selatan ketika masih SMA dan juga saat di universitas. Jadi, Inkusi ini pernah membela untuk SMA-nya, yaitu Mokpo Girls Commercial High School, dan juga untuk Mokpo Science University. Nah, yang seperti tadi saya bilang, dirinya itu kan membela di level SMA dan juga di level universitas. Pertanyaannya gini, kapan Inkusi ini akan menjalani debut bersama Red Spark? Nah, ini ternyata sampai saat ini visanya itu belum di-approve atau belum disetujui, dan Inkusi itu baru bisa untuk membela Red Spark di V-League atau Liga Voli Korea Selatan itu setelah visanya itu disetujui atau di-approve. Kemungkinan besar ya kalau secepatnya lah ya. Kalau jadwal terdekat itu kan Red Spark itu akan menghadapi AI Papers tuh di hari Jumat besok. Nah, kalau ternyata visa dari Inkusi ini disetujui, ya dirinya bisa untuk menjalani debut. Tapi kalau visanya itu belum di-approve atau belum disetujui, ya artinya debut bagi Inkusi di Liga Voli Korea Selatan itu akan molor dan mungkin akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Yang pasti gini, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kehadiran Inkusi tentu saja diharapkan bisa untuk mengatrol performa dari Red Spark. Karena apa? Saat ini Red Spark itu kan berada di dasar klasemen tuh. Ini hasil yang sangat buruk bagi Red Spark, karena kita ketahui saat dibela Megatron, Red Spark itu kan pernah melaju ke partai final di Liga Voli Korea Selatan. Ya, kita tunggu perkembangannya aja lah ya. Nah, kita bahas tentang Jakarta Livin Mandiri ya. Ini lebih seru, lebih hot, lebih menarik kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Ini sudah ada kepastian mengenai pemain asing. Sebelumnya itu kan ada banyak rumor mengenai pemain asing yang akan membela Jakarta Livin Mandiri. Sekali lagi, disclaimer, rumor itu bisa benar, bisa tidak. Isu itu bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi tidak, karena yang pasti atau yang valid itu adalah pengumuman resmi dari pemegang hak siar, kemudian dari pemain yang bersangkutan, dan juga dari manajemen klub itu sendiri. Nah, jadi Jakarta Livin Mandiri itu sudah resmi mendatangkan outside hitter asing, yaitu Ceda Aktas. Dirinya itu kemarin bermain di Liga Vietnam bersama Simang Long, dan pengalamannya itu cukup banyak. Paling banyak itu dirinya itu membela klub-klub yang ada di Turki. Daripada ini kalau saya, daripada membahas tentang bagaimana performa Ceda Aktas di Liga Vietnam, saya lebih suka membahas bagaimana karir dari Ceda Aktas sendiri di Liga Turki. Karena apa? Ya, menurut asumsi saya,
Liga Vietnam dengan Liga Indonesia itu kan so and so ya, tidak terlalu jauh lah ya. Artinya ya kalau Liga Turki itu kan levelnya sudah jauh di atas Liga Indonesia, makanya lebih enak kalau membahas tentang Ceyda Aktas ketika dirinya itu bermain di Liga Turki. Nah, ini adalah statistik ketika Ceyda Aktas itu terakhir kali itu bermain di Liga Turki. Jadi dirinya itu kan tampil atau membela Sarıyer Belediyesi. Nah, ini menurut situs di website resmi dari Sultan Larlik, dirinya itu berhasil mencetak poin per gamenya itu 8,70. Sementara itu untuk attack-nya itu adalah 7,85 poin, kemudian block-nya itu adalah 0,38, sedangkan untuk servisnya itu adalah 0,46 poin. Dari dari musim terakhir yang dijalani oleh Ceyda Aktas sendiri, dirinya itu kan tampil sangat gacor ketika Sarıyer Belediyesi itu menghadapi Aras Kargo. Jadi saat itu Ceyda Aktas itu berhasil mendonasikan atau mencetak 18 poin sepanjang pertandingan. Yaitu tadi average poin per gamenya seperti itu, kemudian juga attack-nya teman-teman sudah saya sajikan datanya. Teman-teman bisa untuk menilai apakah pemain ini oke apa enggak. Tapi kalau menurut saya, pernah bermain di Liga Turki kemudian tampil di Liga Indonesia, ya ini sudah pemain yang sangat oke banget lah ya. Nah, pertanyaannya menjadi gini, setelah Ceyda Aktas itu resmi bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri, bagaimana nanti persaingan untuk memperebutkan satu tempat di posisi outsider? Bolak-balik saya bilang bahwa pemain asing yang didatangkan itu kan hampir pasti akan mendapatkan satu tempat sebagai pemain utama tuh. Nah, padahal kita ketahui bahwa Jakarta Livin Mandiri itu kan sudah memiliki beberapa outsider, termasuk outsider baru yang didatangkan untuk menghadapi Proliga 2026. Kan yang pertama ada Naisa Pratama, kemudian ada Silomita tuh. Dua-duanya berposisi sebagai outside hitter dan mereka itu kan harus bersaing dengan Ceyda Aktas. Kemungkinan besar Ceyda Aktas akan tetap menjadi outside hitter utama dan nanti outside hitter lainnya itu kan akan diisi oleh pemain lokal tuh. Kalau melihat bagaimana progres dari para pemain, kalau menurut saya pribadi ya, mungkin Silomita itu bisa untuk menjadi salah satu andalan meskipun usianya masih sangat muda. Kalau dirinya itu tidak bermain sebagai pemain utama secara reguler atau secara terus-menerus, ya kemungkinan besar Silomita itu kan bisa untuk dijadikan sebagai pemain yang masuk untuk substitusi atau untuk alternatif ketika Jakarta Livin Mandiri besok itu menghadapi kebuntuan di tengah lapangan. Tapi yang pasti bahwa persaingan akan sangat seru dan sekali lagi satu tempat untuk outside hitter itu akan direbut atau akan diperebutkan oleh para pemain lokal. Nah, bergabungnya Ceyda Aktas sendiri itu kan semakin menambah kekuatan dari Jakarta Livin Mandiri, karena sebelumnya Jakarta Livin Mandiri itu kan sudah mendatangkan pelatih baru juga, Mas Octavian atau Mas Oo, begitu juga dengan pemain seniornya seperti Ayula Yuliana yang tentu saja diharapkan bisa untuk mendongkrak atau membantu mengembalikan kekuatan Jakarta Livin Mandiri minimal, ini minimal banget lah ya, bare minimum. Minimalnya adalah bisa lolos ke Final Four, karena kalau tidak lolos ke Final Four sementara sudah mendatangkan pemain yang berkualitas kan ya nyesek juga. Kayak di musim kemarin itu kan sudah pemainnya menurut saya oke, tapi ternyata di detik-detik terakhir Jakarta Livin Mandiri itu tergelincir dan akhirnya yang lolos ke Final Four itu adalah Gresik Petrokimia. Sekali lagi kita masih menantikan ya bagaimana nanti bursa transfer untuk pemain asingnya, termasuk Karabajema. Ini ada yang bilang hoax, ada yang bilang benar, ada yang bilang masih menunggu dari manajemen. Kemudian juga Megawati yang isi Pertiwi, ada yang bilang masih tetap di Petro, ada yang ke Popsivo, ada yang menyebut Megawati akan ke Jakarta Pertamina Enduro. Dan pemain-pemain lainnya yang akan bergabung seperti ke Bandung BJB Tanda Mata, kemudian ke Jakarta Popsivo Poluan, dan lain sebagainya. Yang pasti sekali lagi semakin banyak rumor, semakin banyak isu, pasti akan semakin menyenangkan untuk diikuti bagaimana menjelang Proliga 2026. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa doakan timnas volley Indonesia agar besok gacor di SEA Games 2025. Syukur-syukur Rifanur Mulki dan kawan-kawan itu bisa menjadi juara SEA Games. Oke, terima kasih teman-teman semua.